Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ahmad. Langsung saja kami dari kelompok 11 yang beranggota 2 orang. Yang pertama Muhammad Ilyas dengan MTM 3119169 dan saya sendiri Fitriani 3119068. Selanjutnya ini pembahasan yang akan kita bahas. Pengertian masjid. Masjid dengan huruf jim yang dikasrokan adalah tempat khusus yang disediakan untuk salat 5 waktu. Secara bahasa, masjid adalah tempat yang dipakai untuk bersujud dan secara istilah berarti bangunan khusus yang disediakan untuk sholat 5 waktu. Berbeda dengan tempat yang digunakan untuk sholat id atau sejenisnya, seperti sholat istisqa yang dinamakan musola, yaitu lapangan terbuka yang digunakan untuk sholat id atau sejenisnya. Hukum-hukum bagi masjid yang tidak dapat diterapkan pada musola pada dasarnya. Istilah masjid menurut Syara adalah setiap tempat di bumi yang digunakan untuk bersujud karena Allah di tempat itu. Seperti hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Chandra minta tolong dong. Dan Kenapa? minta tolong bacain. Tulisannya kecil-kecil. Yang mana? Yang atas ya? Ya, yang atas. Kalau bisa semuanya juga nggak apa-apa, Chan. Siap. Bayar aja ya, transfernya, Fit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli. Artinya, dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sholat serta sarana bersuci atau tayamum. Maka siapapun dari umatku yang datang waktu sholat di suatu tempat, maka hendaklah ia sholat di sana. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa aina ma adrakatka as-salatu fasalli fahuwa masjid. Dan di tempat mana saja waktu sholat tiba kepadamu, maka sholatlah karena tempat itu adalah masjid. U'titu khamsan lam yu'tahun ahadun qabli nusirtu birra'bi masirata syahri wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusall. Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku dimenangkan dengan perasaan takut yang menimpa musuhku dengan jarak sebulan perjalanan. Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan suci. Siapapun dari umatku yang menjumpai waktu sholat, maka sholatlah. Oke, terima kasih Chandra. Siap. Kosakatanya jahilat, yaitu dijadikan, tahurat, tempat bersuci, fa'ayyuma, maka siapapun, adrokat, itu datang waktu sholat. Selanjutnya, siapa lagi yang berkenan membacakan? Bang Salman. Oke, sip. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ghada ila masjidi wa raha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghadan aw rahan. Artinya barang siapa pergi atau berangkat ke masjid baik di waktu pagi atau sore hari,
maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya hidangan di surga setiap kali ia berangkat di waktu pagi dan sore hari. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Ya, artinya dahulu Nabi Muhammad SAW menunaikan salat sunnah qiyamul lail di kamar Aisyah radhiyallahu anha dan kamar istri-istrinya radhiyallahu anha. Ya, artinya beda kayaknya. Yang selanjutnya tempat beribadah agama lain. Sebuah cerita dari Khalifah Umar bin Khattab pada waktu penaklukan kota Yerusalem pada tahun 637, beliau diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Subterranean. Pada saat waktu sholat, tepatnya sholat Jumat, sang pendeta mempersilahkan untuk sholat di gereja. Namun perlu ditekankan, beliau menolak tawaran tersebut bukan karena haram atau dilarangnya sholat di dalam gereja, melainkan karena ketakutan beliau untuk sholat di situ akan membahayakan gereja tersebut. Beliau kemudian mengatakan, para pengikut saya yang tidak mengerti dan orang-orang yang datang ke sini di masa yang akan datang akan mengambil alih bangunan ini, kemudian mengubahnya menjadi masjid. Hanya karena saya pernah sholat di dalamnya. Mereka akan menghancurkan tempat ibadah kalian untuk menghindari kesulitan ini dan supaya gereja kalian tetap sebagaimana adanya, maka saya sholat di luar. Lalu beliau sholat di luar gereja dan pada tahun berikutnya beliau mendirikan masjid di samping gereja tersebut. Selanjutnya, membangun atau mendirikan masjid. Langsung aja ya, artinya mempersingkat waktu. Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya yang semisalnya di dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz rumah di dalam surga. Namun keutamaan tersebut hanya bisa dicapai dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan mengharap wajah Allah, sebagaimana teks hadis di atas. Meskipun hadis yang dibangun itu berukuran kecil, karena dalam hadis yang lain Nabi selalu bersabda, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena untuk Allah, walau seukur sarang kandang burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan untuknya di rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh C. Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 6.200. Udah itu saja yang bisa kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia itu tak luput dari kesalahan. Pak Sese. Ada yang ingin ditanyakan? Mau langsung ditanyakan atau kita lanjut dulu di dua grup? Lanjut aja dulu ya. Lanjut dulu kayaknya. Lanjut. Dan nanti di ini. Oke, siap Fitri. Siap. Lanjut. Reza. Jadi moderatornya kan Fit. Mulai Kak. Di share ini. Pokoknya yang besar seperti wortel itu, jadi ada yang ikut Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 12 yang beranggotakan Reza Fatul Jannah 3191066 dan Megazen Salamah Adeli dan NPM 3191147 mengenai penduduk surga dan neraka dari keturunan Nabi Adam. Mungkin lebih lengkapnya tadi sudah dijelaskan oleh dosen kita, Bu Nadia. Imam Al-Muzaini rahimahullahu ta'ala berkata, dan Allah menciptakan penduduk neraka dari keturunan Adam. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Da'a Rasulullah SAW ila janazati
Bentar. Nggak jelas. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, "Du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jinazati sobiya minal ansori fakultu ya Rasulullah tuba li huda usfuru min asfiril jannati lam ya'malisu awalam yudariku yudarikhu qala wa ghairu dzalika ya Aisyah innallaha khalaqal jinnati ahla khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqalin nari ahla khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Rasulullah SAW pernah diminta untuk menyolatkan jenazah seorang dari anak kaum Ansor. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, beruntunglah anak ini. Ia akan menjadi seekor burung usfur dari burung-burung usfur di dalam surga. Ia belum berbuat kejelekan sama sekali dan belum menjumpai masa terkenai dosa, yaitu karena belum balik. Kemudian Nabi SAW menjawab, atau bahkan selain itu, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan untuk surga penghuninya. Allah ciptakan mereka untuk surga sejak mereka berada pada tulang sulbi ayah-ayah mereka. Dan Allah menciptakan untuk mereka penghuninya, Allah menciptakan mereka sejak mereka dalam tulang sulbi, yaitu tulang sulbi ayah-ayah mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2662. Kemudian mengenai hadis di atas, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama sepakat anak kecil dari kaum muslimin yang meninggal dunia, maka ia termasuk penghuni surga karena ia belum terbebani syariat. Kemudian namun Imam Nawawi setelah itu menjelaskan bahwa hal ini bukan berarti kita tunjuk atau persen bahwasanya anak ini dipastikan masuk surga. Seperti ini tidak boleh. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah berkata, yang dimaksud tentang hadis di atas adalah tidak boleh memastikan kalau seseorang itu masuk surga atau masuk neraka, walau itu anak kecil yang belum dibebankan syariat. Tetap tidak boleh dipastikan. Sedangkan untuk anak-anak orang musyrik terjawab dengan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang nasib anak-anak orang musyrik, beliau menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin, dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Muttafaqun alaih. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah Allah mengetahui amalan mereka nantinya seperti apa jika mereka terus hidup. Allah tahu mana di antara mereka yang mau taat ketika diuji, begitu pula Allah tahu mana di antara mereka yang mau taat ketika berada di dunia. Ketika diuji, Allah tahu mana di antara mereka yang bermaksiat, sebagaimana Allah tahu bagaimana jika mereka berada di dunia. Itulah ilmu Allah. Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi seandainya hal itu terjadi. Demikian disebutkan dalam Hasyiah Ibnul Qayyim pada Sunan Abi Daud. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pit. Moderator. Teman
tadi kedua pemateri kita dengan 2 judul yang berbeda sudah memaparkan. Kemudian setelah ini kita masih ada waktu 9 menit. Barangkali dari kedua pemateri ada yang mau ditanyakan. Banyaknya lebih bagus. Ya Fitri, Teja. Ya. Nah, silakan disampaikan. Mari. Kuy. Mungkin dapat jelas kali. Woi. Yaudah gue aja yang nanya deh. Ayo silakan. Chandra mulai nanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kan di dalam Al-Quran itu bahwa surga dan neraka itu diciptakan kekal. Apa? Yang bahasanya kholidina fiha gitu. Saya pernah mendengar pernyataan lupa gitu dari siapa, bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Artinya setiap makhluk Allah itu tidak ada yang kekal. Karena kita tahu surga dan neraka juga ciptaan Allah gitu. Nah, bagaimana pandang materi gitu? Atau teman-teman yang lain? Katanya W atau boleh. Saudara Reza, dapat dipahami pertanyaannya? Saudara Reza, dapat dipahami pertanyaannya? Cek. Gimana kan? Jadi seputar makhluk Allah kan gak ada yang kekal. Salah satunya kan surga dan neraka itu kan salah satunya ciptaan Allah. Tentu itu kan gak kekal. Gitu. Nah, itu bagaimana menanggapinya? Ingat ya, makhluk Allah kan banyak. Sedangkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kholidina fiha gitu, baik penghuni surga maupun neraka gitu. Coba kholidina fiha artinya apa? Bang Chandra? Kekal di dalamnya kan? Dalamnya, oke. Enggak, maksudnya takutnya teman ada yang masih bingung. Siap. Oke. Sip. Oke. Gimana Saudara Reza? Disampaikan aja apa yang kira-kira nggak apa-apa, kita kan sharing. Benar salah urusan belakang. Ingat, benar satu, benar dua salah satu. Nggak, beda konsepnya. Ijtihad itu. Mungkin Ahi Salman yang lebih tahu dulu, jawab dulu deh. Astagfirullah. Atau teman-teman yang lain barangkali punya jawaban atau pendapat. Ayo mungkin Monik atau yang lain. Cara ini. Ayo tahu. Susah pertanyaannya itu. Fitri, mari. Chandra kayaknya menjawab. Fitri, Chandra. mari. Gue yang nanya Fitri, bukan masa gue yang jawab. Coba. Atau yang main dulu. Po gimana po? Ngebang. Ngeles soalnya ini sambil ngeles. Oke. Mungkin saya mau share. Suara saya ngegema. Apakah surga dan neraka itu kekal gitu? Putus-putus, Pak. Pertanyaannya, Cak. Apa? Salah. Chandra, Mas. Pak. Mana Pak hilang? Lanjut aja, Man. Oke, bahasan Pertanyaannya Chandra. Pokoknya kita pahami bahwasanya Allah punya sifat namanya Al-Baqi. Ya, Allah Maha Kekal. Sedangkan selain Allah
pasti itu makhluk. Maksudnya hadas, sesuatu yang baru yang diciptakan oleh Allah. Ya, Allah berhak mau menghancurkan kapanpun, dimanapun. Nah, mungkin bisa jadi dengan adanya ayat itu, ya di sisi lain kekal di dalamnya. Tadi khalidina fiha. Ya, namun bisa jadi kalau Allah memang sewaktu-waktu mau mengalihkan dengan mungkin dengan perihal yang lain, yaitu ketetapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika Allah berfirman, kan Allah juga nggak mungkin mengingkari atas yang difirmankan, gitu. Bisa jadi khalidina fiha itu Allah salah satunya mengekalkan adanya surga dan neraka, gitu. Namun tetap kendali ada di tangan Allah. Ketika Allah ya mungkin kan Al-Quran ini berfungsi sampai kiamat ya. Nah, mungkin bisa jadi nanti ketika kiamat sudah selesai, nah itu kan kebijakan ada di Allah. Nah, itu entah itu ketetapan surga dan neraka memang diteruskan atau bagaimana, itu ketetapan Allah. Hanya saja di Al-Quran di situ dituliskan bahwasanya itu merupakan sebuah dikekalkan, ya, seperti itu. Ya kan Allah juga nggak mungkin ingkar. Ya, itu hal yang mustahil yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Koko namain Koko. Ya, sampai sekarang sih sebenarnya persoalan ini belum istilahnya dibekukan ya. Itu yang pertama kali mencetuskan itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Jadi di zamannya beliau sendiri cukup terjadi perdebatan hebat pada saat itu. Karena Ibnul Qayyim mengatakan bahwa surga itu tidak kekal, gitu. Berdasarkan firman Allah di dalam surat bahwa orang-orang beriman itu akan ditempatkan di surga selama masih ada langit dan bumi, gitu kan ayatnya seperti itu. Jadi selama masih ada langit dan bumi, surga itu masih ada gitu. Jadi memang sampai sekarang itu memang belum selesai perdebatannya. Jadi mau kekal mau enggak, tugas kita sebagai makhluk itu ya ibadah saja gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harap. Mungkin asbabul wurud juga diperhatikan. Maksudnya dari yang kedua dua firman Allah, ya, yang mana yang turun duluan kan itu kan juga mempengaruhi, dan mana yang terakhir turun gitu. Ini tuh bisa dari kalangan ulama juga sudah pasti mempertimbangkan perihal itu. Mungkin barangkali ada yang mau nambahin atau pertanyaan lagi. Ini satu lagi sebelum jam 8. Kok nggak jadi nambahin, Pak? Aduh. Cukup kali ya? Cukup lah. Oke, mungkin ada closing statement dari Fitriani atau dari Reza. Silakan. Tutup nih, Bang. Tutup. Ya udah matiin. Udah sepi, bukan mati. Katanya mau ditutup, ya udah Lev. Pematerinya, penutupan, bukan ditutup. Oh iya. Tutup. Oke, tutup ya, tutup. Itu saja dari makalahnya di share ya. Itu makalahnya udah di share kok. Kok satu doang? Itu suruh diambil lagi sama Bang Indias, katanya salah. Bukannya hari ini bahasannya 2 ya? Emang 2. Ya kan yang satunya PPT doang kok. Ntar itunya dikirim di grup. Oke. Makalahnya. Lanjut, Pit. Lanjut. Oke. Udah nih, gak ada yang ganggu. Lanjut.
Keburu hilang yang di otak nih. Ya. Iya, Bet, bro, Bet. Takutnya otaknya hilang, Bet. Itu saja dari dua kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Maafin. ditutup, saya punya pantun. Ah, siap. Ayo, siap, Aji. Siap. Orang Betawi nih. Masak air. Beli cabai di pasar, beli terong. Cakep. Yang benar. Asik. Sekian dan terima kasih. Udah itu aja. Capek beli pasar, apa sih Fitri? Beli terong. Harusnya gini, Fit. Merusak Buat jambu, rekaman. buat dong. Akhir-akhir merusak Buat rekaman jambu. begini. Nyambung dong. Udah kan? Iya, Ya, Bet, makasih. Bet. Pemateri, Ya. makasih pemateri. Siap.